Biasanya kalau kita mau upgrade CPU atau VGA card, kalau kita sebelumnya pakai kelas entry level atau mentok-mentok kelas menengah, idealnya sih upgrade satu generasi yang lebih baru dengan kelas yang di atasnya, atau minimal kalau di kelas yang sama, upgrade 2 generasi yang lebih baru. Walaupun ya bisa dibilang ini tergantung juga sih, karena ada suatu kondisi di mana satu generasi yang lebih baru ini punya peningkatan performa yang sangat jauh ya dibandingin generasi yang sebelumnya. Ini anak-anak setiap saya rekam video selalu main depan rumah ya. Gak apa-apa. Nah tapi, gimana ceritanya kalau kalian itu upgrade CPU atau VGA card satu generasi di atasnya, tapi di kelas yang sama? Kayak misal dari RX 6600 ke 7600, atau mungkin dari 4060 ke 5060. Kalau CPU mungkin dari 3600 ke 4500 ataupun 5600, atau seperti Intel Core i5 10400 ke 11400. Apakah bakal kerasa peningkatan performanya? Apakah worth it buat upgrade satu generasi di kelas yang sama? Oke, kita akan bahas soal itu, dan kebetulan di sini saya baru upgrade nih dari Ryzen 5 4500 ke Ryzen 5 5600 untuk CPU-nya, dan untuk GPU-nya dari RX 5700 XT ke RX 6650 XT. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofri Gatotira Putra di channel Pemula IT, dan di video kali ini kita akan memasuki segmen bahas teknologi. Oke, sebelum lanjut kita mau bahas dikit ya, kapan sih waktu yang tepat buat kita upgrade, walaupun ini bisa dibilang tergantung juga karena kondisi orang beda-beda, tapi ya kita akan bahas aja pada umumnya gitu ya. Kira-kira kapan sih waktu yang tepat buat upgrade PC atau upgrade komponen PC? Oke, yang paling kelihatan sih kalau misal performanya udah ngos-ngosan untuk kebutuhan kalian, baik untuk gaming maupun buat bekerja. Kayak misal sekarang kan aplikasi-aplikasi banyak yang baru, banyak yang update. Dulu itu PC saya Core 2 Core 2 Quad itu masih support Adobe Premiere yang jadul ya. Itu saya coba buat belajar editing, itu masih sanggup banget. Tapi seiring berjalannya waktu sampai Adobe Premiere 2020, 2022, itu PC saya yang Core 2 Quad, yang Core 2 Duo itu, kedua CPU itu udah nggak sanggup buat ngejalanin, bahkan sekedar buat ngeplay timeline 1080p aja itu udah nggak kuat banget. Sama halnya juga dengan GPU ya. GPU dulu itu kayak misal GTX 1050 Ti, 1060 itu kan kayak dewa banget. Tahun 2020 itu masih kenceng banget tuh GPU buat main banyak game kayak GTA 5, game-game modern pada saat itu, Genshin Impact gitu ya, itu masih kuat banget, masih bisa 60 fps di settingan kanan 1080p. Tapi seiring berjalanin waktu, 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, GPU tersebut tuh turun harga dan juga performanya jadi ngos-ngosan buat game-game modern keluaran terbaru. Yang ini berarti kalau kalian misal ngerasain hal tersebut gitu ya, dan memang kebutuhan kalian itu buat main game-game terbaru atau pakai aplikasi-aplikasi terbaru yang biasanya tuh aplikasi terbaru itu ada AI-nya, bisa dibilang ini udah saatnya kalian buat upgrade CPU atau GPU kalau memang udah nggak cukup untuk kebutuhan kalian. Dan ngomongin soal fitur seperti AI tadi juga bisa jadi salah satu alasan buat upgrade, karena banyak banget aplikasi-aplikasi sekarang tuh yang pakai AI yang itu sangat mempermudah atau mempercepat pekerjaan kalian. Nah masalahnya fitur AI ini tuh optimal atau bahkan hanya bisa dikerjakan oleh GPU modern yang biasanya itu punya ray tracing. Contohnya kayak Nvidia RTX 20 ke atas ataupun Radeon RX 6000 ke atas. Yang bikin kalau kalian pakai GPU jadul keluaran 2020 ke bawah lah, yang belum ada RTX ya. Udah ada RTX 20 sih. Sebelum 2019 lah masih pakai GTX ya. Dan juga Radeon masih 5000 series dan juga 500 series itu nggak akan bisa berjalan dengan optimal ataupun bahkan nggak bisa ngejalanin aplikasi yang pakai AI atau butuh Tensor Core pada sebuah GPU. Yang dimana Tensor Core itu ada pada GPU keluaran terbaru dari RX 6000 dan juga RTX 20 series. Lalu soal fitur-fitur lain kayak misal encoder AV1 itu butuh buat kebutuhan streaming biar bandwidthnya lebih efisien dengan kualitas yang lebih baik, atau misal fitur-fitur yang lebih teknis kayak misal PCI Express generasi kelima ya, dan banyak fitur lainnya yang mungkin bisa jadi alasan buat kalian tuh upgrade komponen PC kalian. Nah itu tadi beberapa hal yang mungkin bisa jadi alasan buat kalian itu upgrade komponen PC kalian. Lalu seperti yang kita bahas tadi ya, apakah upgrade satu generasi yang lebih baru di kelas yang sama itu adalah keputusan yang bijak seperti yang saya lakukan kali ini? Upgrade dari Ryzen 5 4500 ke Ryzen 5 5600 untuk CPU-nya, dan untuk GPU-nya dari RX 5700 XT ke RX 6650 XT. Apakah itu keputusan yang bijak dan juga keputusan yang paling worth it? Sebenarnya ini tergantung ya. Kalian harus bisa dibilang research lagi ya soal ini. Karena ada kondisi di mana pelompatan performa
performa dari generasi yang lebih lama ke yang lebih baru, walaupun itu cuma satu generasi doang, itu punya peningkatan performa yang jauh. Seperti contoh dari Ryzen AM4 5000 series ke Ryzen AM5 7000 series. Itu perbedaan performa dari Ryzen 5 5600 ke 7500F itu jauh banget ya. Lalu contohnya untuk GPU, kalau dari Radeon tuh kayak dari RX 7000 ke RX 9000 series itu jauh banget ya. Kayak misal dari 7700 XT ke 9070. Itu peningkatan yang jauh banget ya. Jadi ya bisa dibilang ini sangat tergantung ya. Dan menurut saya sih kalau peningkatan performanya sejauh tadi worth it aja upgrade walaupun di kelas yang sama. Oh, saya ralat dikit ya. 9070 itu harusnya nggak sekelas sama 7700 XT karena bisa dibilang Radeon udah nggak ngeluarin di atas 9070 ya. Mungkin lebih apple to apple-nya itu dibandingin kayak 5600 XT ke 6600 XT lah, itu contohnya mungkin ya. Nah, lalu apakah worth it upgrade kalau misal peningkatan performanya itu dikit dari generasi sebelumnya seperti yang saya lakukan kali ini? Oke, saya akan berbagi pengalaman upgrade saya yang bisa dibilang ini cukup kerasa bagi saya dan sangat bermanfaat juga bagi pekerjaan saya, walaupun ini hanya satu generasi lebih baru dan juga di kelas yang sama bahkan di bawahnya dikit. Oke, kita akan bahas dulu dari performa sintetis. Masuk ini bola, yakin masuk ke halaman rumah. Oke, kita akan bahas cara performa sintetisnya dulu ya. Apakah jauh banget perbedaan performanya? Sebelum kita bahas ke pengalaman dan juga real world skenario-nya, kita bahas dulu di atas kertas kira-kira perbedaannya jauh atau enggak. Kita coba di sini Cinebench R23 Ryzen 5 4500 ke Ryzen 5 5600 yang ternyata perbedaan performanya cukup signifikan di situ ya. Hampir 20% lebih tinggi dibandingin Ryzen 5 4500 untuk performa multi-core-nya, dan untuk performa single core-nya juga ternyata cukup signifikan, sekitar 20% ya, lebih kencang daripada Ryzen 5 4500. Ini bikin kalau saya lagi multitasking atau main game yang lebih CPU bound, itu FPS dan juga performanya bakal lebih kencang pakai Ryzen 5 5600 yang walaupun dia itu sama-sama punya 6 core 12 thread dan juga punya clock speed yang mirip-mirip. Lalu saya iseng aja nih buat bandingin performa sama CPU yang sebelumnya saya pakai dari tahun 2022 kayaknya ya sampai 2024, yaitu Intel Core 2 Quad Q9650. Di situ ya jauh banget ya, hampir 5-6 kali lipat lebih kencang daripada Core 2 Quad Q9650 yang di overclock ke 3,6 GHz. Jadi saya agak bernostalgia aja gitu ya. Dulu kok saya kuat banget ya buat ngedit video, buat konten pakai Core 2 Quad gitu ya, Pak. Bahkan sebelumnya pakai Core 2 Duo dan bahkan sebelumnya pakai Intel Pentium P6200, itu CPU laptop yang setara mungkin sama Core 2 Duo M4000 ke bawah ya. Tapi ya karena keterbatasan itu perkembangan skillnya bisa dibilang sulit ya, dan saya merasakan hal itu ya. Jadi ya alhamdulillah banget lah bisa dibilang. Lalu untuk GPU-nya gimana bang? GPU-nya kita bisa lihat ya, kalau kita bandingin sama 5700 XT yang pakai PCI Express generasi ketiga, karena sebelumnya Ryzen 5 4500 itu pakai Gen 3 atau hanya support Gen 3 lebih tepatnya ya. Di situ perbedaan performanya ternyata nggak jauh banget ya. Performa sintetisnya itu nggak jauh banget pak. Terutama untuk 3D Mark Firestrike atau DX11. Di situ cuma beda 1300 core aja dibandingin 6650 XT. Sama halnya juga dengan 3D Mark Timespy, di situ juga beda dikit ya. Yang ini bisa memperkirakan gitu ya, performa gamingnya bakal kira-kira mungkin nggak beda jauh ya sama si 5700 XT. Dan ya nanti kita akan buktikan aja di pengujian gaming 1080p. Oke, kita masuk ke pengalaman pribadi ya. Untuk kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan sehari-hari saya ini bukan sembarangan sehari-hari, tapi sehari-hari saya berat-berat pak. Contohnya buat editing video sama buat 3D modeling, 3D rendering itu saya pakai juga, dan mungkin itu akan saya bahas di poin yang spesifik. Jadi ini saya mau bahas pengalaman saya pas lagi multitasking, buka banyak aplikasi editing dan juga sambil main game. Ya, kalian bisa lihat aja screen record saya melakukan semua hal tadi gitu ya dalam satu waktu yang sama menggunakan CPU dan juga GPU yang bisa dibilang ini kelas menengah ya, yang tidak diperuntukkan untuk seberat ini harusnya. Tapi ternyata gitu ya, buat kebutuhan tadi itu masih lancar-lancar banget, walaupun ada sedikit delay atau nge-lag dikit ya pas pindah aplikasi, pas lagi ngejalanin aplikasinya, terutama pas VRAM-nya itu lagi penuh, karena ini VRAM 8GB ini bisa dibilang kurang buat multitasking sebanyak ini, terutama buat 3D modeling ya pak. Tapi kalau dibandingin sama sebelum saya upgrade pakai Ryzen 5 4500 ya, yang sama-sama punya 6 core 12 thread, karena dia itu generasi yang lebih lama pastinya ya, punya arsitektur yang lebih lama, teknologi yang lebih lama, lalu dia cuma punya 8MB L3 cache dan clock speednya sedikit lebih rendah daripada Ryzen 5 5600, ditambah desain arsitektur CPU-nya juga beda ya, dimana Ryzen 5 4500 itu yang diperuntukkan untuk APU atau bisa dibilang secara performa di bawah yang diperuntukkan untuk desktop atau high performance desktop. Jadinya untuk kebutuhan multitasking tadi saya merasa cukup
cukup lebih nyaman dibandingin pakai Ryzen 5 4500, terutama kalau dipakai sambil editing video. Karena editing video itu memang CPU banget yang kerja ya, buat preview timeline atau buat masukin atau nge-preview efek lainnya. Dan ya kalian bisa lihat tadi untuk performa single core maupun multi core pada saat kita uji Cinebench R23 aja perbedaannya cukup jauh ya dibandingin Ryzen 5 4500. Yang ini bisa jadi gambaran pasti akan ada perbedaan performa yang cukup terasa untuk berbagai skenario yang spesifik kayak tadi buat multitasking. Lalu pengalaman selanjutnya saya pakai buat kebutuhan Blender atau buat 3D rendering ya. Dan ini bisa dibilang lebih ke GPU ya. Kita nggak bahas CPU-nya dulu, yaitu dari Ryzen RX 5700 XT ke RX 6650 XT. Dari performa rendering atau raw performance renderingnya nih, kita adu raw performance buat rendering 3D-nya sih nggak beda jauh sama 5700 XT. Kalian bisa lihat ya perbedaan performanya pada saat saya rendering 3D. Saat saya coba untuk rendering BMW 2.7, di situ perbedaan waktunya cuma beda sekitar 6 detik aja pak. Dan kalau pakai skenario yang lebih berat yaitu Classroom, di situ cuma beda 11 detik aja. Jadi secara raw performance nggak 2 kali lipat lebih kenceng ya untuk kebutuhan productivity seperti ini. Tapi yang membedakan 6000 series ini atau lebih tepatnya 6650 XT ini tuh dia punya yang namanya ray tracing, yang dimana ini sangat membantu untuk kebutuhan rendering 3D di aplikasi Blender karena dia itu ada yang namanya HIP-RT. Walaupun ini masih eksperimental, dimana dari pengalaman saya gitu ya, kalau saya pakai HIP-RT ini untuk rendering yang berat-berat itu tiba-tiba force close sendiri karena dia masih bisa dibilang beta dan belum full support lah ya, jadi masih banyak masalah. Tapi buat rendering yang ringan-ringan kayak misal BMW Classroom ya, itu HIP-RT-nya masih bisa dijalankan dan sangat mempercepat proses rendering 3D-nya. Teman-teman bisa lihat di situ ya, yang awalnya 32 detik jadi 24 detik ya, 30-40% lebih kencang dibandingin 5700 XT. Sama buat Classroom juga di situ dia mampu ngerender dalam waktu 55 detik dibandingin kalau nggak pakai HIP-RT di situ dapat waktu di 1 menit 5 detik. 10 detik lebih kencang dibandingin nggak pakai ray tracing-nya. Next kita bahas soal video encoding dan juga editing, dimana ini CPU dan GPU itu bisa dibilang bekerja sama. Tapi khusus untuk Radeon itu encodernya belum sebagus kubu sebelah ya. Jadi untuk encoding video itu lebih ke CPU yang kerja dibandingin GPU untuk banyak skenario. Beda sama Nvidia yang dimana kudanya itu efisien banget. Proses encoding video CPU-nya nggak kerja keras buat nge-encode video ya. Nah Radeon belum bisa kayak gitu. Dan ya walaupun begitu peningkatan performanya jauh juga pak. Teman-teman bisa lihat saat saya encoding video 1080p pakai high bitrate H264 ya OpenCL, dan ini skenario Full HD 30 fps dan juga 60 fps video 10 menit. Di situ kalian bisa lihat ya hampir 2 kali lipat lebih kenceng untuk skenario Full HD 30 fps. Jadi buat encoding video yang mainstream 1080p 30 fps, perbedaan performa hampir 2 kali lipat itu sangat membantu mempercepat proses atau pekerjaan video editing dan juga video encoding. Lalu khusus video editing dari pengalaman saya pribadi ya, di Adobe Premiere Pro nge-apply efek gitu ya, kayak misal warp stabilizer, lalu efek-efek yang berat lainnya yang butuh CPU atau cuman bisa dikerjakan oleh CPU juga gitu ya, itu kerasa lebih cepat diselesaikan pakai Ryzen 5 5600 karena selain punya multi-core performance dan juga single core performance yang lebih kenceng, dia punya L3 cache yang lebih besar, yang dimana ini kadang membantu juga untuk kebutuhan video video editing ya. Walaupun kalau misal terlalu besar kayak misal 96MB ataupun 128MB pada Ryzen X 3D itu buat kebutuhan editing maupun encoding tuh nggak terlalu kerasa bedanya. Tapi karena sebelumnya saya pakai Ryzen 5 4500 yang cuman punya 8MB L3 cache ya, yang dimana itu kurang banget buat kebutuhan editing, upgrade ke Ryzen 5 5600 yang punya 32MB L3 cache bakal punya peningkatan performa yang cukup kerasa. Lanjut kita buat gaming ya, mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu karena ini bisa dibilang spesialisasi lah ya dari kubu merah, lebih tepatnya AMD Radeon. Dan ya kita langsung aja lihat pada saat kita bermain game Black Myth Wukong, di situ kita dapat rata-rata FPS yang lebih tinggi 5700 XT rupanya ya. Dia dapat rata-rata FPS di 77. 1 FPS lebih lambat dibandingin RX 5700 XT rupanya. Tapi karena 5700 XT ini nggak punya ray tracing, jadinya dia nggak bisa pakai ray tracing pastinya. Dan kalau kita pakai ray tracing dia cuma dapat 20 FPS. Kenapa bisa selambat ini, sepelan ini gitu ya? Karena ray tracing pada Black Myth Wukong itu dia bukan sembarang ray tracing, tapi dia itu full ray tracing atau lebih tepatnya path tracing ya. Dimana path tracing ini lebih optimal dijalankan pakai kubu hijau.
hijau. Next kita coba Shadow of the Tomb Raider. Di situ kita dapat rata-rata FPS di 68 FPS. Loh, lebih lambat juga dibandingin 5700 XT, tapi karena dia nggak punya ray tracing, dia nggak bisa pakai ray tracing, dan kalau kita pakai ray tracing dapat rata-rata FPS di 45 FPS. Tapi catatan buat Shadow of the Tomb Raider ini bisa dibilang ada perbedaan performa karena versinya lebih baru, atau mungkin Windows saya tuh yang udah kebanyakan sampah ya. Karena pada saat saya uji 6600 XT malah lebih kenceng 6600 XT di 78 FPS. Jadi khusus buat Shadow of the Tomb Raider ini mungkin ada masalah di PC saya yang bikin performanya nggak bisa optimal ya buat main game ini. Karena pada saat saya uji game Cyberpunk 2077 di sini kelihatan normal ya. Maksudnya si 6650 XT-nya bisa lebih kencang daripada 5700 XT, dapat rata-rata di 89,91 FPS. Sekitar 4 FPS lebih kencang daripada 5700 XT. Lalu kalau nggak pakai FSR quality dapat di 73 FPS. Ini sangat playable ya, main game Cyberpunk 2077 di settingan ultra cuy, tanpa upscaling sama sekali. Lalu karena dia punya ray tracing, kita coba pakai ray tracing ultra atau rata kanan ya, tapi bukan path tracing, dapat rata-rata di 38,98 FPS. Cukup playable buat kalau kalian pengen coba-coba ray tracing, dan kalau nggak pakai FSR quality di situ cukup nge-lag ya, dapat di 16,39 FPS. Lalu untuk PUBG Steam di situ karena bisa dibilang PUBG Steam ini lebih CPU bound ya, biar bisa mendapatkan FPS yang tinggi kalau main di settingan rata kiri, tapi karena kita mau ngetes GPU-nya juga gitu ya, kita setting di ultra, dapat rata-rata di 135 FPS, sekitar 30 FPS-an lebih kenceng dibandingin kombinasi 5700 XT dan juga Ryzen 5 4500. Dan terakhir untuk game yang lebih ke CPU bound, kita buat tes CPU-nya doang gitu ya. Kita main CS2 settingan lowest, dapat rata-rata FPS yang hampir 2 kali lipat lebih kenceng daripada Ryzen 5 4500. Loh, ini kenapa bisa terjadi bang? Karena Ryzen 5 5600 itu punya L3 cache yang 4 kali lipat lebih banyak dibandingin Ryzen 5 4500. Dimana game-game CPU bound itu lebih suka banget CPU dengan L3 cache yang besar seperti Ryzen 5 5600. Jadinya performa dan juga rata-rata FPS ya bakal lebih kenceng si Ryzen 5 5600 dengan L3 cache yang 4 kali lebih besar dibandingin Ryzen 5 4500. Oke, terakhir kita bahas soal efisiensinya ya teman-teman. Lebih tepatnya mungkin bukan efisiensi ya, lebih tepatnya daya yang ditarik keluar oleh CPU-nya, yaitu CPU package power-nya ya Pak. Kita lihat CPU package power-nya di situ tentu saja lebih tinggi si Ryzen 5 5600 karena memang dia CPU yang disegmentasikan atau diciptakan gitu ya untuk CPU desktop high performance dibandingin Ryzen 5 4500 yang diciptakan untuk CPU ya yang punya power yang lebih rendah. Di situ rata-rata ini bikin rata-rata CPU package power pada saat pengujian Snapdragon R23 selama 5 menit itu bakal lebih boros si Ryzen 5 5600. Tapi ya perbedaannya cuma 10 watt gitu ya, ini pun pas full load dengan peningkatan performa yang sejauh tadi. Lalu untuk GPU-nya gimana bang? GPU nih yang paling kerasa ya, walaupun perbedaan performanya tadi dikit banget untuk raw performance-nya, baik untuk game kayak Cyberpunk maupun kayak Black Myth Wukong tadi yang bahkan lebih kenceng 5700 XT. Tapi kalau dari konsumsi daya atau GPU power-nya gitu ya, di situ kalian bisa lihat ya rata-rata GPU power 6650 XT itu cuman di 140 wattan aja cuy, dibandingin sama 5700 XT di 180, 150, 160 wattan. Itu boros banget pada saat bermain game PUBG Steam di settingan ultra. Oke, pada akhirnya sih dari pengalaman saya pribadi, upgrade satu generasi di kelas yang sama bagi saya pribadi nih ya punya peningkatan performa yang sangat bermanfaat gitu ya bagi saya pribadi. Banyak pekerjaan-pekerjaan saya yang dapat diselesaikan lebih cepat daripada sebelumnya, banyak software-software yang bisa saya jalankan sekaligus dengan lebih nyaman, pekerjaan-pekerjaan saya juga dijalankan sangat jauh lebih nyaman dibandingin sebelumnya. Dan dari segi efisiensi juga, terutama dari GPU, ini lebih bisa dibilang hemat listrik dibandingin GPU yang sebelumnya saya pakai. Yang ini bikin kalau saya bayar listrik juga nggak akan semahal sebelumnya gitu ya. Ditambah ada banyak juga fitur-fitur yang sangat berguna buat kebutuhan saya. Kayak misal tadi Blender, di aplikasi Blender itu ada yang namanya HipArty. HipArty ini sangat membantu saya untuk mempercepat proses rendering 3D. Loh, kalau gitu kenapa nggak pilih Nvidia bang? Walaupun Nvidia bisa lebih kenceng gitu ya, tapi karena saya ini jarang dapat project 3D, jadinya nggak masalah juga pakai 3D, pakai Radeon buat kebutuhan 3D. Karena saya lebih condong di video editing ya dibandingin di 3D seperti di aplikasi Blender. Dan ya di aplikasi editing video juga saya merasakan banyak sekali manfaatnya ya. Saya jadi bisa masukin efek warp stabilizer di banyak klip secara bersamaan tanpa nge-lag. Saya bisa encoding video dengan waktu yang jauh lebih cepat, dan hasil encoding video pakai H264 pun lebih tajam
si Radeon RX 6000 series ini. Dan ya, itu bisa dibilang manfaat-manfaat yang saya dapatkan walaupun saya itu upgrade satu generasi di kelas yang sama ya. Sama-sama Ryzen 5 dan juga sama-sama GPU kelas menengah. Lalu buat teman-teman gimana nih? Buat teman-teman saya nggak bisa nyaranin ini gitu ya, karena kebutuhan teman-teman itu bisa dibilang beda dan juga budget yang kalian punya itu beda. Dan keputusan beli barang baru dan bekas juga jadi faktor apakah worth it upgrade satu generasi di kelas yang sama atau tidak gitu ya. Jadi banyak banget faktor yang saya nggak bisa mastiin kalian itu worth it atau enggak buat upgrade satu generasi di kelas yang sama. Jadi ya tergantung budget, harga VGA dan CPU yang baru mau kalian beli, baik baru maupun bekas, dan faktor-faktor lainnya yang sangat personal, sangat subjektif ya bisa dibilang. Lalu buat teman-teman yang mau rakit PC gimana nih? Kalau kalian mau rakit PC di antara dua CPU tadi, saya lebih nyaranin Ryzen 5 5600 aja sekalian gitu ya. Walaupun bedanya tuh sekitar 350 ribuan, 360 ribuan, itu cukup mahal gitu ya untuk rakitan PC semurah mungkin. Tapi dengan electric cache yang lebih besar tadi gitu ya, perbedaan performa buat kebutuhan gaming, spesifiknya buat game-game yang CPU bound kayak Valorant dan juga CS2 itu bakal jauh banget ya. 400 FPS banding 250 FPS-an itu jauh banget ya rata-rata FPS, walaupun ini sama-sama CPU Ryzen 5. Tapi kalau kalian misal nggak ada budget lebih gitu ya, saya lebih nyaranin Ryzen 5 5500 aja dibandingin Ryzen 5 4500. Lalu untuk GPU gimana bang? 5700 XT saya nggak bisa nyaranin lagi pak, karena udah nggak ada barunya. Dan kalaupun bekas ya, dan ini bisa dibilang resiko tanggung pribadi ya. Balik lagi, kalau kalian beli barang bekas itu resiko tanggung masing-masing, karena barang bekas itu sangat gacha ya. Dan kalian kalau misal udah fix mau beli barang bekas dan udah tahu resikonya, saya lebih nyaranin 6600 atau mungkin 6650 XT aja sekalian gitu ya, walaupun harganya beda dikit. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga membantu dan menjadi insight buat teman-teman yang mau upgrade CPU atau VGA card. Dan kalau kalian ada pertanyaan boleh komen di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Jover Putra, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.